bersama dengan NIM 30223111024. Aku dari kelompok 6, mata kuliah perilaku konsumen. Di sini aku tentunya nggak sendiri, aku sama teman aku. Hai, aku Nuriana Eka Fadrianti dengan NIM 30223111078. Aku Revelina Aprilianti Soleha dengan NIM 30231111082. Nah, kalian udah kenal kan sama teman-teman aku? Jadi kita di sini mau ngejelasin tentang pemrosesan informasi pembelajaran dan ingatan. Kalian tahu nggak sih pemrosesan informasi itu apa? Sini aku kasih tahu. Pemrosesan informasi adalah proses bagaimana konsumen menerima, memahami, dan mengingat informasi tentang produk tersebut. Selanjutnya, informasi tersebut ditangkap oleh panca indera seperti panca indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Awalnya, konsumen menerima rangsangan atau stimulus dari luar, misalnya seperti melihat iklan, melihat kemasan, atau rekomendasi dari teman. Kemudian, informasi tersebut ditangkap oleh konsumen, lalu diingat untuk diambil pesannya. Dan selanjutnya, jika informasi tersebut dianggap menarik dan bermanfaat, maka informasi tersebut akan diingat dalam memori dan untuk pengambilan keputusan tindakan selanjutnya. Nah, contohnya ketika seseorang melihat iklan minuman yang baru di media sosial, ia memperhatikan slogan dan desainnya. Jika hal itu dianggap menarik, maka dia akan mencari informasi lebih lanjut dan ingin membeli produk tersebut. Setelah konsumen menerima stimulus, maka mereka akan mencari informasi lebih lanjut. Nah, untuk pencari informasinya ada dua bentuk pencarian. Yang pertama, yaitu pencarian internal. Pencarian internal ini adalah pencarian yang mengandalkan ingatan atau pengalaman sebelumnya. Seperti ketika kita sudah membeli produk itu dan sudah mengetahui kualitasnya. Yang kedua yaitu pencarian eksternal, yaitu seperti melihat rekomendasi dari teman, melihat iklan, dan melihat media sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah proses bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang akhirnya mengubah cara mereka berperilaku dalam membeli. Belajar terjadi setiap kali terjadi interaksi antara konsumen dengan produk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, ketika konsumen membeli suatu produk dan hal itu membuat menjadi pengalaman positif, maka konsumen akan belajar untuk mempercayai merek itu. Tetapi jika sebaliknya, jika kecewa, maka konsumen akan menghindari produk tersebut di masa depan. Baiklah, selanjutnya adalah definisi pembelajaran dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Hawkins dan David LM 2010. Menurut mereka, belajar itu merupakan menghafal konten, menghafal kelompok, dan merupakan perilaku jangka panjang dari sebuah pemrosesan informasi. Menurut Solomon et al. 2006, belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku yang menyertai pengalaman. Oke, selanjutnya ada 3 jenis dari pembelajaran konsumen. Yang pertama itu ada klasik, lalu ada instrumental, dan kognitif. Yang pertama itu ada klasik, yang belajar melalui asosiasi. Itu mengaitkan jingle terhadap merek. Contohnya, misalnya kita mendengar iklan dari Indomie seleraku, itu kita langsung terkonek dengan merek Indomie. Itulah yang disebut dengan jenis klasik. Nah, yang kedua ini ada instrumental. Instrumental ini kita belajar dari pengalaman. Misalnya kita datang ke toko A, kita mendapat diskon atau poin dari toko tersebut. Di diri kita itu kita tertanam untuk kembali lagi karena kita sudah mendapatkan hadiah. Itu yang disebut dengan jenis instrumental. Yang ketiga adalah jenis kognitif, yaitu belajar dari proses berpikir dan pemecahan masalah. Contohnya itu kita ingin membeli handphone, kita pasti mencari informasi terkait kualitas, fitur, dan harganya. Di situ kita tidak hanya langsung membeli mungkin karena iklan atau apa, kita lebih mencari dengan pengalaman.
Nah, contohnya itu kita ingin beli handphone, kita pasti membandingkan harga, fitur, dan melihat review terlebih dahulu. Jadi kita lebih belajar dari informasi dan pengalaman, bukan karena sebuah iklan. Itu adalah contoh jenis dari kognitif. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembelajaran yang terdiri dari motivasi, isyarat, respon, dan juga penguatan. Untuk memahaminya dengan mudah, coba kita bayangkan situasi yang hampir semua orang pernah alami. Misalnya, suatu malam kalian sedang lapar, tetapi malas untuk keluar. Nah, rasa lapar itulah yang disebut dengan motivasi atau dorongan. Lalu, tiba-tiba muncul notifikasi di handphone. Diskon 60% GrabFood spesial hari ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan isyarat atau rangsang yang memicu kita untuk bertindak. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat promo tersebut, biasanya kita langsung membuka aplikasi dan memesan makanan favorit kita. Itulah yang dinamakan dengan respon. Dan ketika makanan datang tepat waktu, rasanya enak dan harganya murah karena adanya diskon tadi, tentu kita merasa puas. Nah, pengalaman positif inilah yang dinamakan dengan penguatan, di mana kemungkinan besar kita akan melakukan perilaku yang sama di masa depan, yaitu memesan makanan ketika kita lapar dan atau mungkin ketika ada diskon di suatu aplikasi. 4 unsur tadi tentu tidak berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan dan membentuk proses bagaimana konsumen belajar dari pengalaman, membangun kebiasaan, dan pada akhirnya menetapkan pola perilaku belanja. Nah, berikut ini adalah contoh nyata dari pemrosesan informasi pembelajaran dan juga ingatan.